Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan untuk UTS-nya yaitu dengan materi dasar-dasar AC dalam rangkaian listrik. Di sini ada pengertiannya yaitu arus bolak-balik atau AC adalah jenis arus listrik di mana arah aliran arus berubah-ubah secara periodik dalam suatu sirkuit. Berbeda dengan arus searah atau DC yang memiliki aliran arus tetap satu arah. Aceh mengalami perubahan arah yang berulang mengikuti gelombang sinusoidal. Aceh digunakan secara luas dalam distribusi listrik karena efisiensinya dalam mentransmisikan daya jarak jauh. Frekuensi perubahan arah arus Aceh dinyatakan dalam hal yang menunjukkan beberapa kali per detik arus berganti arah. Lalu ada bentuk gelombang. Bentuk gelombang AC adalah representasi grafik dari perubahan tegangan atau arus dalam arus bolak-balik AC terhadap waktu. Gelombang AC biasanya berbentuk sinusoidal, di mana tegangan atau arus naik dan turun secara halus dengan pola berulang. Setiap siklus gelombang terdiri dari satu puncak positif dan satu puncak negatif. Dua karakteristik utama dari gelombang AC adalah periode, yaitu waktu untuk satu siklus penuh dan frekuensi, yaitu jumlah siklus per detik yang diukur dalam hertz. Lalu ada konsep Pasor. Konsep Pasor adalah metode untuk merepresentasikan gelombang sinusoidal dalam bentuk kompleks yang menyederhanakan analisis arus bolak-balik Aceh, terutama dalam rangkaian listrik. Pasar mengabarkan besaran dan fase dari tegangan atau arus sebagai faktor dalam bidang kompleks. Dengan pasar, gelombang sinusoidal dapat dinyatakan hanya dengan amplitudo dan fase seperti V sama dengan Vm angle theta, di mana Vm adalah amplitudo dan theta adalah sudut fase. Pasar membantu mempermudah perhitungan tegangan arus dan impedansi dalam domain frekuensi. Lalu ada pengundangan bilangan kompleks dalam AC. Bilangan kompleks digunakan dalam analisis arus bolak-balik AC untuk mempermudah perhitungan tegangan arus dan impedansi yang melibatkan perbedaan fase. Dalam bentuk bilangan kompleks akan dengan representasi sudut fase secara langsung, bahan pengurangan dan pengalian pasar. Lalu tegangan dan arus sinusoidal adalah dua rangkaian listrik terutama dalam sistem arus bolak-balik AC. Yang pertama ada tegangan arus sinusoidal. Tegangan sinusoidal adalah tegangan yang berubah secara periodik dan digambarkan dengan fungsi sinus. Bentuk umum adalah VT tegangan Vm sin plus Wt plus theta, di mana Vm adalah amplitude maksimum, W adalah frekuensi sudut dalam radian per detik, T adalah waktu, dan theta adalah fase awal dalam radian. Lalu ada arus sinusoidal. Arus sinusoidal memiliki bentuk yang sama dengan tegangan sinusoidal. Bisa dinyatakan sebagai IT sama dengan IM sin dalam kurung T plus theta, di mana M adalah todo maksimum dari arus. Lalu ada impedansi kompleks. Impedansi kompleks Z adalah hambatan total dalam rangkaian AC yang mencakup dua komponen. Yang pertama ada resistansi, hambatan murni, dia bergantung pada frekuensi. Yang kedua ada reaktansi atau X, hambatan yang bergantung pada frekuensi akibat induktor atau kapasitor.
Impedansi dijelaskan sebagai Z dengan R plus JX, di mana J adalah satuan imajiner, J pangkat 2 sedangkan satu dalam bentuk eh, polar. Besarannya Z adalah Z sama akar pangkat R2 plus X2. Impedansi kompleks membantu penghubungan tegangan dan arus dalam rangkaian AC, termasuk pergeseran fase yang mempengaruhi daya. Lalu ada diagram pasor. Diagram pasor adalah representasi grafis dari sinyal tegangan dan arus sinusoidal. Dalam bentuk vektor di bidang kompleks, pasor menggambarkan besarnya amplitudo dan sudut fase suatu sinyal AC pada frekuensi tertentu. Pasar setiap sinyal sinusoidal diwakili oleh vektor atau pasor yang rotasi searah jarum jam pada frekuensi tertentu. Panjang vektor menunjukkan amplitudo dan sudut terhadap sumbu horizontal dan menunjukkan fase. Lalu ada sudut fase, yaitu fase memungkinkan kita melihat perbedaan fase antara tegangan dan arus dengan jelas. Pergeseran fase ini penting untuk analisis daya dan impedansi. Lalu ada penggunaannya adalah diagram pasar menggunakan perhitungan dalam rangkaian AC, terutama dalam menyempurnakan tegangan atau arus yang tidak sepase, tanpa perlu menghitungkan secara sinusoidal setiap waktu. Lalu ada rangkaian seri dan paralel. Dalam rangkaian AC, dengan komponen resistor, induktor, dan kapasitor dapat dihubungkan dalam bentuk seri atau paralel. Yang pertama, rangkaian seri. Komponen disusun dalam satu jalur. Lalu arus yang mengalir sama di setiap komponen, setiap tegangan berbeda tergantung pada impedansi masing-masing. Lalu ada impedansi total atau Z total, adalah jumlah dari semua impedansi komponen. Z total sama dengan Z1 plus Z2 plus Z3, dan seterusnya. Lalu ada rangkaian paralel, komponen terhubung dengan dua titik yang sama membentuk cabang. Tegangan pada setiap cabang sama, tetapi harus berbeda. Impedansi total dihitung dengan rumus kebalikan atau reciprocal. Dari jumlah kebalikan impedansi tiap komponen adalah 1 per Z total sedangkan 1 per Z1 plus 1 per Z2 plus 1 Z3 dan seterusnya. Kedua konfigurasi ini mempengaruhi bagaimana arus dan tegangan berlaku di rangkaian AC, termasuk dalam analisis daya dan fase. Lalu ada hukum Ohm dan Kirchhoff dalam AC. Ada bidang pertama, terus awas, rumah belakang, komplek katanya, pagi masih ada tukang. Wah, kamu enak banget. Kamu tidur di situ, kamu di sini, kasur ebrek, tidur di sini. Gantengnya tuh motor ini. Dalam rangkaian AC, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff tetap berlaku, namun dengan mempertimbangkan impedansi dan fase. Pertama, hukum Ohm dan dalam AC menyatakan bahwa tegangan V berbanding lurus dengan arus I, tetapi menggunakan impedansi Z sebagai pengganti resistansi. V sedangkan I dikali Z rumusnya. Di rangkaian AC, Z bisa berubah gabungan resistansi, induktasi, dan kapasitansi, sehingga arus dan tegangan memiliki perbedaan fase. Lalu hukum Kirchhoff dalam AC. Hukum arus Kirchhoff atau KCL, jumlah aljabar arus yang masuk dan keluar di setiap titik percampuran sama dengan 0. Nah, di sini ada sigma I masuk dan sigma I keluar. Hukum tegangan Kirchhoff KVL, jumlah aljabar tegangan dalam satu loop tertutup sama dengan 0. Memperhitungkan impedansi kompleks. Sigma V sama dengan 0. Hukum-hukum ini digunakan untuk menganalisis tegangan arus dan impedansi di rangkaian AC, termasuk perbedaan fase di setiap elemen. Lalu ada analisis node dan mesh. Analisis node dan mesh adalah dua metode untuk menganalisis rangkaian listrik, termasuk rangkaian AC, dengan cara yang sistematis. Analisis node definisinya adalah menggunakan hukum Kirchhoff tentang arus KCL untuk menentukan arus yang mengalir melalui setiap node atau titik sambungan dalam rangkaian. Lalu langkah-langkahnya adalah pertama memilih node referensi
atau ground, lalu menulis persamaan KCL untuk setiap node yang tidak terhubung langsung ke ground, dan lalu mengganti impedansi dengan bentuk kompleks untuk menghitung arus dalam rangkaian AC, lalu menyelesaikan sistem persamaan untuk menemukan nilai arus dan tegangan pada node. Lalu yang kedua ada analisis mesh. Definisinya adalah metode ini menggunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan KVL untuk menganalisis loop tertutup mesh dalam rangkaian. Langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi mesh yang ada dalam rangkaian, lalu menulis persamaan KVL untuk setiap mesin, setiap mesh menjumlahkan tegangan di setiap elemen, lalu mengganti impedasi dengan bentuk kompleks untuk menghitung tegangan dalam rangkaian AC, lalu menyelesaikan sistem persamaan untuk menemukan nilai arus dalam mesh. Oke, di sini ada contoh soalnya adalah di sini ada contoh soal eh, seperti ini. Oke, di sini ada sebuah rangkaian AC sederhana dari sumber tegangan sinusoidal V T serangan 100 pangkat 2 sin dalam kurung 100 T kurung tutup V. Lalu resistornya adalah 10 ohm dan induktor L 0,1 H. Lalu menentukan arus yang mengalir melalui rangkaian ini dalam bentuk pasok. Penyelesaian. Pertama, menentukan nilai frekuensi dari pertambahan tegangan. Kita dapat melihat bahwa frekuensi W serangan 100 rad per S. Lalu mengunting impedansi induktor. ZL sama dengan JWL sama dengan J100 dikali 0,1 sama dengan J100 ohm. Lalu hitung impedansi total rangkaian. Karena resistor dan induktor terhubung dalam seri, total impedansi Z total adalah Z total sama dengan L plus ZL sama dengan 10 plus J100 ohm. Lalu menghitung magnitudo dan fase impedansi. Yang pertama, magnitudo impedansinya. Z total sama dengan akar pangkat R pangkat 2 plus X pangkat 2 L. Sedangkan 10 pangkat 2 plus 100 pangkat 2 sedangkan akar pangkat 100 ditambah 1000. Sedangkan 10 10.100 sedangkan 100,5 ohm. Lalu sudut fasenya adalah theta sedangkan tan min 1 pangkat min 1 dikali XL per R sedangkan tan min 1 100 per 10 sedangkan tan bakar akar min 1 10 sama dengan 8,84,3. Lalu yang terakhir menghitung arus dalam bentuk pasor. Dari hukum Ohm untuk rangkaian AC. I sama dengan V pangkat Z total. Tegangan dalam bentuk pasor adalah VRM sama dengan VM per akar pangkat 2 sama dengan 10 akar pangkat 2 per akar pangkat 2 sama dengan 100 V. Maka arus pasor adalah IRM sama dengan 100 per 100 per 5 triangle 84 per 3 sedangkan 0,995 triangle min 84 per 3 A. Oke, lalu kesimpulannya adalah presentasi ini menyoroti pemahaman mendalam tentang arus bolak-balik AC dalam analisis rangkaian listrik, mulai dari pengertian dasar hingga aplikasi kompleks. Pemanfaatan konsep pasar dalam bilangan kompleks memberikan cara yang lebih efisien untuk menggambarkan hubungan antara arus dan tegangan yang berubah-ubah secara periodik. Dalam pendekatan analisis, penggunaan diagram pasar membantu visualisasi hubungan pasar, sedangkan penerapan hukum dasar rangkaian seperti Ohm dan Kirchhoff memungkinkan perhitungan yang akurat meskipun melibatkan faktor impedansi dan perbedaan fase. Analisis lebih lanjut pada susunan rangkaian, seri, dan paralel menunjukkan dampak konfigurasi terhadap perilaku arus dan tegangan dalam rangkaian AC. Metode seperti analisis node dan mesh memudahkan proses perhitungan arus dan tegangan pada setiap titik dan loop dalam rangkaian. Secara keseluruhan, eh, presentasi ini memberikan panduan komprehensif yang bermanfaat untuk memahami cara kerja dan analisis arus AC dalam rangkaian listrik, memperkuat alasan teoritis dan teknik pemecahan masalah yang dapat diterapkan pada sistem kelistrikan nyata. Oke, mungkin sekian dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.